Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita belajar mengenai ruang lingkup dari kajian fikih muamalah. Apa saja yang akan kita pelajari dalam ruang lingkup kajian fikih muamalah? Yang pertama adalah tentang konsep dari fikih muamalah, kemudian objek kajiannya, asas-asas dari fikih muamalah, serta yang terakhir adalah dari hubungan fikih muamalah, terutama dengan fikih-fikih lain. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu fikih, kemudian fikih terbagi menjadi dua, yakni fikih ibadah dan fikih muamalah. Adapun fikih ibadah adalah fikih yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan Allah. Adapun fikih muamalah adalah fikih yang bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Fikih muamalah secara bahasa ini berasal dari kata amala yu'amilu mu'amalatan yang artinya adalah saling melakukan perbuatan. Kemudian fikih muamalah secara istilah ini memiliki dua makna, yakni secara sempit maupun secara luas. Adapun secara sempit, fikih muamalah adalah peraturan dari Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta bendanya. Ini sama saja dengan fikih ekonomi syariah. Artinya kita akan membahas tentang hukum-hukum, kemudian akad-akad dalam ekonomi syariah, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Adapun maksud dari fikih muamalah secara luas, ini adalah peraturan dari Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam pergaulan sosial. Jadi apapun yang berkaitan dengan pergaulan sosial, ini bisa dikategorikan dengan fikih muamalah. Cara jual belinya, kemudian hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan harta benda, ada waris, kemudian wasiat, dan lain sebagainya. Maka konsep fikih muamalah secara luas ini lebih dari pembahasan mengenai ekonomi syariah. Apa sih persamaan dari fikih muamalah secara sempit dan secara luas? Ini sama-sama aturan dari Allah. Jadi yang namanya fikih itu memang produk ijtihad, ya. Jadi pola pikir dari ulama. Namun aturan-aturan basicnya itu tetap aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini merupakan aturan yang berasal dari Allah, gitu. Kemudian persamaan yang berikutnya adalah sama-sama mengatur hubungan manusia baik dalam transaksi secara harta bendanya, ini meliputi ekonomi syariah ya, ataupun transaksi yang lain, hubungan antara bagaimana seorang laki-laki dan seorang perempuan diatur dalam Islam, dalam fikih munakahat misalkan ya. Ini hubungan antara manusia dengan manusia, gitu, dalam pergaulan sosial ya. Selanjutnya adalah objek dari kajian fikih muamalat. Objek kajian fikih muamalat ini terbagi menjadi dua. Ini yang kita ambil dari fikih muamalah secara sempit ya. Tadi kan sudah dibahas ada fikih muamalah secara sempit dan ada fikih muamalah secara luas. Adapun fikih muamalah secara sempit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-muamalah al-madiyah dan al-muamalah al-adabiyah. Kita geser ke kiri, ada yang namanya al-muamalah al-adabiyah. Ini menyangkut dengan etika, karena suatu adab ini pasti hubungannya dengan etika. Apa sih maksud dari etika dengan kajian fikih muamalah? Itu dalam kajian fikih muamalah, ini adalah suatu transaksi. Transaksi seperti halnya ijab kabul. Ketika kita akan jual beli, pasti kita akan melakukan ijab dan kabul. Saya membeli barang ini
kemudian si penjual, oke, saya menyerahkan barang ini. Ini adalah ijab kabul dalam jual beli contohnya. Kemudian saling meridhoi. Apakah maksudnya adalah tidak boleh saling tawar-menawar? Boleh. Dalam jual beli boleh saling tawar-menawar. Tapi harus dilandasi dengan rasa saling ridho. Apabila kemudian si penjual gitu ya membandrol harga misalkan es teh dengan harga 100.000, tapi ketika si pembeli mengetahui dari awal bahwasanya harga es teh adalah 100.000 gitu, dan si pembeli dengan ridho membelinya tanpa menawar karena dia merasa dia memiliki uang tersebut ya, maka ini sah-sah saja, ini berkaitan dengan adab. Namun kemudian ketika disamakan dengan harga pasar, kemudian dengan efek-efek yang lain, apakah harga es teh 100.000 itu sudah merupakan standar dan ini bernilai etika sosial gitu ya? Nah, maka kita lihat kalau memang dijualnya di tempat yang kemudian sulit untuk mencari es teh dan lain sebagainya, ya ini sah-sah saja jual belinya. Kemudian tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Misalkan karena tadi ini menjual es teh, namun terpaksa membeli karena tidak ada warung lain gitu yang buka, atau di malam hari hanya ada yang menjual obat apotik gitu ya, ada apotek yang menjual obat malam hari, orangnya butuh gitu, karena sangat terpaksa, dia akan membeli obat yang sangat mahal harganya, berlipat-lipat, berkali-kali lipat gitu ya. Ini maka ada unsur keterpaksaan. Ini membuat unsur muamalah dari segi adabiah ini kurang maksimal. Kemudian adanya hak dan kewajiban dari masing-masing, baik pihak A maupun pihak B yang bertransaksi, ini harus atas saling ridho gitu ya. Ada hak dan kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi. Kemudian apa yang berkaitan dengan al-mu'amalah al-madiyah? Al-mu'amalah al-madiyah, madah itu kan barangnya gitu, materinya. Maka yang dimaksud dengan muamalah al-madiyah ini menyangkut materi. Gitu. Transaksi yang dilakukan seperti jual belinya, kemudian gadainya, jaminan, tanggungan, pindahan utang gitu ya, hiwalah, kemudian perseroan harta sewa menyewa dan lain sebagainya, ini adalah pembahasan dari al-muamalah al-madiyah. Maka yang dimaksud dengan objek kajian fikih muamalah itu harus ada dua unsur. Ya, kita membahas tentang unsur madiyahnya, bagaimana kemudian syarat dari jual beli, kemudian kita juga harus memasukkan unsur adabiyah atau etika dalam jual beli. Gitu. Kalau memang sudah dibeli, kemudian sudah diicip-icip ya, misalkan, ya sudah etikanya sudah tidak boleh dikembalikan lagi. Maka ini merupakan etika, adabiyah, kemudian bagaimana cara kita tawar-menawar. Ini dibahas dalam al-mu'amalah al-adabiyah. Selanjutnya adalah asas-asas fikih muamalah secara umum. Jadi ada dasar-dasar yang konsep ini ya, konsep dasar yang harus dikuasai atau harus diketahui pada pelaku muamalah secara umum. Yang pertama adalah hukum dasar dalam sebuah muamalah, ini sifatnya mubah. Berbeda dengan fikih ibadah yang apabila dia tidak ada dalil yang mewajibkan untuk berbuat fikih atau berbuat ibadah gitu ya, maka tidak boleh melakukan ibadah. Berbeda dengan muamalah. Kalau dasar dari fikih muamalah ini sifatnya mubah. Ya, selama tidak ada dalil yang melarang, ya al-ibahah mubah, boleh dilakukan. Apabila tidak dilakukan, boleh juga. Gitu. Kemudian inovasi gini ya. Jadi kalau misalkan dalam fikih muamalah ini banyak inovasi. Karena memang sifatnya
sifat dasar hukumnya ini mubah. Maka ketika kamu mau membuat inovasi dalam jual beli, transaksi sewa menyewa, gitu ya. Kamu mematok sebuah peraturan dalam sewa menyewa dari barang yang kamu sewakan misalkan. Boleh-boleh saja. Asal tidak menyalahi prinsip dasar dalam bermuamalah, gitu ya. Ya, nanti tadi yang adabiah itu juga. Kemudian berikutnya adalah tujuan utama aturan fikih muamalah dari Allah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Ya, jadi tujuan utama adalah kemaslahatan untuk semuanya. Ketika kamu melakukan transaksi muamalah, kemudian tidak ada maslahatnya, gitu, maka ini dianggap tidak bermanfaat. Gitu. Maka kebolehan atau aturan-aturan yang ada dalam fikih muamalah ini sifatnya adalah aturan-aturan yang bisa mewujudkan kemaslahatan, kemudahan, gitu ya. Karena dalam sebuah kemaslahatan itu akan ada kemudahan, gitu. Kemudian dalam melakukan muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan antara material dan spiritual. Jadi nilai tawazun atau keseimbangan itu harus ada. Kita dalam melakukan transaksi jual beli misalkan, itu kita mencari untung, gitu. Tapi selain kita mencari untung, kita juga harus memandang aspek spiritual, gitu. Jadi kemudian kita tidak melulu menjual barang kita, tapi juga ada unsur sodakoh gitu. Jadi sesekali kemudian kita memberikan sodakoh pada pembeli misalkan, atau sodakohnya dialihkan pada orang lain, itu tidak masalah. Jadi supaya ada keberkahan dalam transaksi jual beli, maka harus ada keseimbangan antara material dan spiritual. Selanjutnya adalah dalam melakukan muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Gitu ya. Adil itu tidak harus sama rata. Gitu. Tapi secara nilai gitu ya, maka ini harus ada nilai unsur keadilan gitu dan menghindari unsur kezaliman. Adapun implementasi keadilan ini adalah melarang adanya unsur riba. Tidak ada riba, kemudian zalim, maisir itu judi, horor, penipuan dalam objek transaksi yang haram. Gitu. Jadi kalau objeknya itu objek haram, misalkan jual beli babi itu sudah jelas tidak boleh ya. Itu. Maka ini harus diperhatikan. Nah, ini bagaimana penerapannya dalam akad muamalah gitu. Jadi semua unsur ini harus diterapkan dalam sebuah transaksi fikih muamalah. Selanjutnya adalah asas-asas fikih muamalah secara khusus. Yang pertama adalah objek transaksi wajib sesuatu yang halal. Kalau jual belinya adalah jual beli yang haram dari bendanya maupun zatnya gitu ya, maupun dari transaksinya gitu ya, ilegal, itu maka ini sudah tidak boleh dilakukan. Kemudian ada keriduan pihak-pihak yang bermuamalah, baik si A maupun si B, penjual maupun pembeli, penyewa maupun yang menyewakan gitu ya. Ini harus ada unsur ridho dari keduanya sebelum transaksi itu selesai. Kemudian adalah pengurusan dana secara amanah berdasarkan unsur iman dan aman. Gitu. Jadi dana yang diputar karena unsur muamalah selalu berkaitan dengan dana ya, harta benda. Maka orang yang melakukannya harus secara amanah. Maksud amanah itu ya dia memegang hartanya atau memegang pengurusan dananya itu berdasarkan keimanan dan rasa aman dari pihak yang lain. Gitu. Kemudian berikutnya adalah larangan yang menyebabkan batalnya transaksi muamalah. Ini berkaitan dengan subjeknya yang tidak cakap hukum. Tidak cakap hukum artinya bertransaksi dengan anak
yang belum balik atau bertransaksi dengan orang gila gitu. Ini salah satu larangan yang menyebabkan batalnya transaksi. Kalau misalkan ada seorang anak kecil disuruh ibunya gitu ya untuk membeli sesuatu gitu. Ini kalau misalkan jual belinya itu mengandung unsur yang tidak sah gitu ya, maka jadi tidak sah gitu jual belinya. Atau misalkan anak kecil diam-diam membeli voucher game online seharga 500.000 gitu. Ini anak yang di bawah umur, maka bisa jadi transaksinya dibatalkan atau tidak sah secara fikih muamalah karena dia anak yang tidak cakap hukum begitu. Selanjutnya adalah hubungan fikih muamalah dengan fikih lainnya. Gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya fikih secara garis besar dibagi menjadi fikih ibadah dan fikih muamalah gitu ya. Nah, dalam fikih muamalah ini banyak fikih-fikih lain, termasuk fikih kontemporer. Fikih kontemporer itu berarti fikih lingkungan hidup, contohnya, atau fikih kedokteran. Ini fikih-fikih yang banyak unsur keterbaruan atau masalah-masalah kontemporer yang kemudian diselesaikan hukumnya melalui fikih. Maka ini juga berkaitan dengan fikih kontemporer. Apa hubungannya dengan muamalah? Jadi pada prinsip dasar yang ada dalam fikih muamalah akan selalu dipakai dalam bermuamalah antara sesama manusia. Gitu. Prinsip dasar dalam bermuamalah itu tadi yang berkaitan dengan adabiyah juga ya, kemudian tidak mengandung unsur gharar dan lain sebagainya, itu sebenarnya pasti akan dipakai dalam kajian fikih lain. Ketika bermunakahat, ketika kemudian terutama dengan yang berkaitan dengan harta benda ya, fikih zakat, fikih waris gitu ya. Maka ini akan sangat dipakai unsur-unsur atau prinsip yang ada dalam fikih muamalah. Ya, syukron jazilan. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi merupakan presentasi mengenai ruang lingkup dari kajian fikih muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.